Hai teman-teman semuanya, selamat malam. Welcome to Medixplain Live Instagram. Dan malam minggu kali ini kita akan ngobrol santai tapi tetap produktif bersama saya Dr. Gigi Stefani. Dan di topik kita malam hari ini kita akan kedatangan seorang tamu spesial. Beliau juga adalah seorang dokter dan juga seorang health influencer. Dan beliau juga merupakan seorang yang berasal dari background hukum. Nah, beliau adalah Dr. Anushka Buller LLM. Nah, beliau ini selain medical doctor, dia juga adalah seorang social activist dan juga influencer. Dan topik kita pada malam hari ini itu berkaitan banget sama yang namanya isu rasisme yang mungkin teman-teman sudah lihat ya di news, terus kemudian di sosial media yang sekarang itu lagi happening sekali di negara Amerika Serikat. Dan mungkin ada kaitannya nih di dunia kesehatan khususnya di Indonesia. Topik kita pada malam hari ini yaitu adalah rasisme dan rasialisme dari perspektif dunia kesehatan. Jadi penting banget dong untuk teman-teman tenaga kesehatan supaya bisa makin aware dan juga semakin terbuka nih mindsetnya terhadap isu rasisme. Nah, kebetulan malam hari ini kita sudah kedatangan nih special guest kita yaitu Dr. Anushka Buller, dan beliau adalah untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini yaitu rasisme dan rasialisme dari perspektif dunia kesehatan, boleh banget langsung komen di Instagram. Halo dok, apa kabar? Hai dok, apa kabar? Nah, Hey, bentar ya dok ya. Aku, oke, bisa. apa kabar dok? Baik, Bisa baik. dong. Puji Tuhan baik. Dokter Gigi Stefani gimana kabarnya? Baik. Aduh, sudah lama tidak bercengkrama. Kesibukannya lagi apa sekarang dok? Saat ini lagi menjalankan perusahaan di bidang energi, Mhm. tapi kemungkinan nanti akan praktek lagi di Jakarta. Mungkin mau kerja di rumah sakit selagi menjalankan, Mhm. selagi menunggu praktek aku di Jakarta buka. Itu kan Oh, nanti mau makan bikin tempat waktu. praktek di Jakarta. Ya, aku mau Seru buka banget. sendiri, Kapan praktek dok sendiri. kira-kira dok? Nah, Biar. Oh, awal tahun kira-kira depan. kapan tuh dok? Awal tahun depan. Oh, tahun depan. Oke, langsung Iya. ya. Teman-teman semuanya langsung. Oke. Nah, kalau sekarang lagi pandemi kayak gini, kesibukannya berarti nggak praktek dulu ya dok ya? eh iya, sebenarnya aku juga karena PT aku kan di energi. Jadi kita lagi sibuk mengejar untuk jalan proyek di bidang energi agar energi cukup di Indonesia, khususnya di energi terbarukan. Itu lagi diusahakan jalan di masa pandemi Hmm. ini, itu lagi sangat sulit, ditambah lagi ekonomi kan sedang lumayan going slow at the moment. Jadi kita mau mengkatalis itu agar tidak efek ke supply energi di Indonesia. Jadi karena kita lagi di sektor 11 nih kan energi. Jadi aku fokus di sini dulu. Nanti kalau misalnya proyek udah jalan, aku balik lagi ke dunia medis selagi membuka klinik, kerja dulu di rumah sakit, baru nanti kliniknya udah buka, balik deh ke klinik. Luar biasa, sangat-sangat multitasking ya, inspirasi sekali. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, gimana sih pendapat dokter sebagai seorang medical doctor juga, terus kemudian sebagai seorang CEO juga, dan seorang public figure nih menyikapi kondisi pandemi di Indonesia sekarang? Kan semakin bertambah nih kasusnya. Kalau dari dokter Ya. Anushka, gimana sih pendapatnya? Tapi bukan cuma di Indonesia loh. Kalau kita lihat angkanya justru Indonesia is still doing good. Kita harus akui di Hmm. Indonesia dengan new normalnya justru ekonomi kita nggak terlalu suffering. Kita lihat dolar rupiah itu sangat climbing up tiba-tiba kembali dari dolar. Kalau kita lihat Hmm. mata uang yang lain itu sangat depresiasi sampai aku rasa Indonesia it's doing very well. Kita new normalnya udah sangat bagus dan kalau misalnya
dari segi kesehatan penanganan rumah sakit aku tahu sangat siaga, sangat, karena teman aku juga kerja di Wisma Atlet. Kalau misalnya dari segi pekerjaan, awalnya memang kita ke efek, tapi untung Iya. pemerintah cekatan gitu kan, langsung langsung PSBB, Hmm. langsung itu cekatannya itu bagus banget. Memang awalnya banyak yang gimana khawatir ya, kayak gimana nih kita Pro PSBB, banyak kontra yang gitu. banyak yang kayak kita nggak bisa buka. Ya. Mama aku kan juga punya klinik kecantikan, mama aku juga stres berat, aduh kita nggak bisa buka klinik dan sebagainya. Tapi itu justru movement yang sangat bagus karena di saat itu Iya, iya. kita sebagai rakyat itu disadarin, ini udah bukan masa seperti zaman dulu lagi, sekarang udah dari normal, kita siap-siap dulu sebelum kita buka semuanya, bukannya bakalan tutup selamanya, kita persiapkan dulu, kita harus jaga jarak dan sebagainya, jaga higienitas, lalu dibuka lagi. Dan kalau misalnya kita lihat ini ya di negara kita it's doing very well dibandingin negara lain angkanya. Iya, iya. Ya. Jadi kayak tetap bersyukur juga, tapi tetap harus waspada juga gitu ya, Dok. Iya, dan di masa, dan kita nggak lama loh, kita tutupnya nggak lama loh untuk PSBB. Kita lumayan cepet. Untuk Singapura tutupnya lebih lama dibanding Indonesia. Dan kita sebagai negara yang besar, berpulau-pulau, dan ya kita we did it very well. Penanganannya sangat bagus. Luar biasa positif thinkingnya. Nah, tapi Ya. sebelum lebih lanjut nih, Dok, ternyata kan dokter selain menjadi dokter juga, selain lulus sebagai medical doctor juga, Ya. ternyata punya background magister hukum. Nah, Ya. boleh diceritain sedikit nggak sih alasan utama dari dokter sendiri itu mengambil magister Ya. hukum tuh gimana sih awalnya gitu? Itu hukum internasional dan aku ambil karena pada saat itu aku mau jadi diplomat. Iya, aku pada saat itu ingin menjadi pasukan dokter di PBB, Doctors Without Borders. Sempat juga ingin menjadi diplomat Indonesia, mewakili Indonesia di negara lain. Jadi ada arah ke situ juga. Dan juga ilmu hukum itu sangat bagus untuk kita, dimana kita menyadari pada saat itu aku terbelah antara ngambil hukum internasional atau constitutional law. Di situ kita mempelajari hukumnya konstitusi dasar kita sebagai negara. Ya, aku pada saat itu ingin aktif juga di dunia politik karena aku melihat aku sangat terkagum dengan politisi kita dan khususnya presiden kita, cara dia menangani kondisi Indonesia is doing so well economically sebagai negara yang sempat mengalami masalah penurunan ekonomi di beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba kita jadi salah satu negara dengan yang hampir lumayan bisa dibilang superpower, ekonomi terbesar keempat di dunia baru-baru ini. Dan aku sangat ingin menjadi bagian yang aku rasa next step di Indonesia adalah menjadi salah satu ekonomi terbesar. Dan sebagai anak milenial nih kita yang udah bisa berkarya saat ini, aku ingin menjadi salah satu bagian dari itu, yang membawa Indonesia ke salah satu negara-negara top countries of the world, top superpowers of the world. Why not, you know? Jadi ya itu yang mendasari mempelajari hukum. Ya. Jadi walaupun berprofesi sebagai dokter, tapi kalau punya cita-cita yang besar tuh ya why not gitu ya. Pelajaran pendidikan itu sebenarnya kita nggak boleh menghentikan diri. Dan walaupun kita belum tentu punya jalur ke profesi yang lain, tapi untuk mempelajari sesuatu itu, kalau misalnya kita memiliki waktu dan memiliki sarana, lakukanlah. Walaupun belajar online, long distance. Sekarang udah banyak banget kursus online. Kalau kita mau ambil masters, berkat ini masa corona ini, ambil duit. Iya, ada Coursera, ada edX, itu semua courses yang bisa mendalami apapun ilmu kita. Yang misalnya kita kedokteran, itu bisa kita ngambil courses dari Coursera ini untuk mendalami ilmu kedokteran kita. So, selalu belajar kalau ada waktu, itu sangat penting. Luar biasa, semangat belajar yang tinggi. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang topik kita pada malam hari ini nih, Dok, kan banyak nih di sosial media, kemudian di news juga gitu kan, banyak sekali berita-berita terkait isu rasisme nih yang ada di Amerika Serikat, dan ternyata itu juga punya efek khususnya juga ke Indonesia sebagai negara ya kesatuan gitu ya, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurut dokter tuh gimana sih, Dok, isu rasisme ini ada nggak sih kaitannya sama dunia kesehatan? You guys, kita di Indonesia itu
we're doing so great. Tahu nggak sih? Kalau kita mau ngomongin yang AS ini, mereka itu masih segregasi sampai tahun 1965 di dunia kesehatan. Black doctors, white doctors, itu masih nggak boleh kaum hitam dan kaum putih sharing the same doctor. Kalau kita dari tahun 1945, satu dokter itu segala warna dilayani. Jadi kita dari dulu nggak pernah ada masalah. Ya, we have to be proud to be Indonesians karena kita bahkan ngambil refugee, mengambil pencari suaka dari negara lain. Kita sangat membuka pintu untuk pokoknya kalau rasisme itu kita nggak bisa bilang ada masalah di Indonesia. Ya ada orang yang rasis, pasti ada 1-2 orang yang kalau pasti mereka bawaannya rasis, tapi itu tidak mewakili sistem negara kita. Negara kita tidak bisa dibandingi dengan AS, tidak bisa dibandingi dengan apa yang terjadi dengan George Floyd. Itu belum pernah terjadi di Indonesia selain tahun 90-an itu. Ya itu terjadi sekali. Lalu apa yang terjadi? Negara kita langsung sadar. Negara kita langsung menguatkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan tanggapannya jauh lebih cepat dibandingkan AS yang masih ada kaum-kaum yang gimana mereka white supremacy. Mereka masih membela bahwa apa yang terjadi itu baik-baik aja karena they deserve it gitu. Kaum itu perlu dijaga ketat dan sebagainya. Mereka jadi sebenarnya Indonesia masih udah jauh lebih. Kita dari dulu udah punya Bhinneka Tunggal Ika guys. Sebelum ya, jadi kita dari dulu udah kuat gitu. Ya, leluhur kita udah ngelihat nih Indonesia ini berbagai macam ragam suku dan agama. Jadi dari dulu sebelum kita merdeka pun udah dicamkan di kepala kita bahwa kita ini berbagai macam ragam dan wajib saling toleransi. So that's very grateful sebagai orang Indonesia kita memiliki itu. Luar biasa. Tapi kalau dokter Sasa sendiri pernah nggak sih sebagai dokter gitu kan menemukan kasus-kasus rasisme gitu di dunia kesehatan? Kayak mungkin pas waktu koas atau pas lagi praktek gitu, kok ini rasis sih kayak gini gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Pasti ada misalnya satu dua pihak profesional yang mencibir kayak ini dari ras ini begitu. Tapi nggak pernah fatal. Tidak akan pernah sampai itu menyebabkan kefatalitasan di kesehatan orang. Itu nggak akan pernah karena nggak ada yang bakalan di sisi mereka yang membiarkan itu terjadi sampai terjadi sesuatu yang fatal. Karena yang lain pasti sadar bahwa kita itu tidak boleh terbelah cuma gara-gara rasis. Pasti kalau misalnya ada yang komplain, ini dari ras tertentu makanya dia begini, nggak bisa sampai dia melakukan sesuatu yang tidak profesional. Karena kita punya hukum yang kuat, kita punya bisa kena hukum malpraktek dan itu sangat we're very guarded, so we're doing great as a country. Untung negara Indonesia punya fondasi yang bagus juga dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau dari dokter sendiri nih dok, kalau kita menemukan kasus yang seperti itu, misalkan kayak dokter gitu kan, ditugaskan ke daerah mungkin pedalaman, terus akhirnya ya mungkin adalah ya yang punya kasus kayak membeda-bedakan pasien, terus nggak mau terima pasien yang sukunya ini dan lain sebagainya. Mungkin ada yang seperti itu. Kalau dari dokter Sasa sendiri, gimana sih tanggapannya kayak gitu? Apa sih yang harus kita lakukan nih sebagai tenaga kesehatan? Wajib speak up, mau itu teman kita, mau itu bos kita, bahkan sekalipun kalau udah sampai ada suatu nyawa yang bisa celaka gara-gara isu rasisme, itu wajib dilaporkan. Karena di atas kita ada pelindung nih, ada KIDI, ada ID dan sebagainya. Mereka pasti akan menanggapi kasus ini dengan serius. Mereka pasti akan membela kita yang melaporkan kasus tidak wajar tersebut. Dan ya, kita wajib kalau misalnya sebagai witness, sebagai saksi dari hal itu terjadi, kita wajib speak up karena ada yang membela kita. Betul. Nah, oke, wah luar biasa ya pendapatnya. Tapi kalau nih tadi kan kita lihat tentang ras ya, dok ya. Tapi kalau antar profesi kesehatan, misalkan kayak dokter, perawat, hacker gitu, apalagi kan di era pandemi ini kan kayak lo perawat apa sih taunya gitu, jadi kayak suka meng-underestimate sama lain gitu. Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu, atau apa sih pendapat dokter Sasa terkait kayak gitu? Di rumah sakit sih ya pasti sering ngelihat dokter perawat cekcokan ya. Tapi
Iya, itu udah biasa. Tapi itu dia, untungnya di Indonesia, siapapun yang pernah bekerja dengan aku selalu bertemu dengan orang yang sangat profesional. Cekcokan pun Mhm. paling ujung-ujungnya bakalan saling minta maaf. Tapi nggak pernah sampai merendahkan, lu suster, gitu-gitu. Nggak, karena Iya. aku sebagai dokter sangat apresiasi suster. Karena kalau misalnya kita lagi nangani pasien di rumah, di UGD, itu nanti ada pasien 5 datang. Siapa coba yang masang infus kalau bukan suster? Siapa coba yang Hmm. melakukan hal-hal yang kita lupa sebagai dokter? Kita pasti lupa nih. Yang di situ yang Mhm. mengingatkan kita adalah suster. Kita nggak boleh bilang, sus, jangan ingetin kita lebih tahu, nggak boleh, karena kita pasti lengah, kita pasti bakal lupa, dan kita di situ berterima kasih. Dan di saat ini aku nggak pernah ngalamin atau witness atau menyaksikan dokter lain sampai merendahkan suster seperti itu, udah nggak lagi sih. Kita udah melakukan, kita sebagai negara udah sangat maju dalam hal saling respect, mutual respect antar profesi, itu udah lumayan bagus di sini. Jadi kayak udah tahun 2020 gitu ya guys ya, Iya, please udah lah ya. 20 loh. Kita nggak boleh diskriminasi. Kita butuh suster loh. Kalau nggak ada suster, aduh, ya dokter nggak bisa kerja sendiri. Ya, Ember. Tadi gara-gara Kasa mention mutual respect. Nah, menurut Dokter Sasa sendiri, apa sih sebetulnya mutual respect sesama profesi kesehatan? Dan perlu nggak sih sebetulnya itu di era sekarang ini? of course. Hmm. Um, di area kesehatan ini bukan cuma dokter ini in charge of fisiologi, patologi. Hmm. Terus apalagi? Ada lagi lab teknisi. Ada Mhm. lagi suster. Suster ini yang melakukan tindakan-tindakan seperti menginfus, seperti melakukan tes-tes yang dokter ini mungkin lebih sibuk melakukan hal lain. Terus ada lagi teknisi, misalnya kalau di dunia kecantikan itu ada teknisi laser. Dokter ini mungkin terlalu sibuk untuk Hmm. melakukan laser. Jadi udah ada tempatnya masing-masing, gak ada yang di atas satu di atas lain tuh nggak ada. Mungkin ada yang lebih jagoannya, lebih how do you call it, like they're more skilled to do something. Jadi kalau misalnya mungkin di dunia kedokteran gigi juga kan ada nurse for dentistry. Jadi kalau misalnya mereka memang tugasnya udah di situ, mereka sangat dibutuhkan juga. Dan dokter, seorang dokter gigi lah, kalau misalnya kita lakukan tindakan itu kan kita nggak bisa lakukan semuanya, tangan kita pegang dua hal doang. Tanpa nurses ini ya rempong banget. So Iya, kita iya. wajib, ya, whoever work around us, siapapun yang di sekitar kita, kita tahu mereka itu punya keahlian mereka sendiri, kita membutuhkan mereka, kita nggak boleh bilang bahwa mereka itu memberi bantuan untuk kita dan kita itu berhak mendapatkan bantuan dari mereka. Kita itu saling membantu, kita itu sinergi, kita itu bukan bos, Hmm. sinergi untuk mendapatkan hasil dari sebuah pasien, untuk mendapatkan kesembuhan dari pasien, sinergi, bukan gue bos lu bawahan gitu. Iya, iya. Kayak kadang kayak ngerasa, ini gue udah dokter spesialis gitu kan. Kayak senioritas, junioritas. Nah, kalau berhubung tentang senioritas, junioritas, menurut Asa sendiri tuh gimana tuh? Di dunia kesehatan. Itu dia, personally aku nggak pernah kayak diceritain tuh kan serem-serem kan, ada yang mungkin ada yang melalui, Iya, mungkin iya. ada yang melalui, tapi aku sendiri untung di tahun aku udah nggak ada lagi yang seperti itu. Justru senior itu tempat kita belajar, kayak kak ini kita mengalami ini nih, gimana nih dokter ini mungkin agak sulit gitu, tapi bukannya ada yang Mhm. jahat, tapi mungkin sulit untuk di approach. Mereka justru datang untuk membantu kita. Kita harus sadar senior ini mungkin approach kita juga kali ya. Kita kalau misalnya ngeliat senior jangan langsung intimidasi. Kita ngeliat mereka sebagai seseorang yang telah melalui, iya, mereka udah punya pengalaman. Karena aku sekarang sebagai senior juga nih. Jadi aku tahu, ada Oh kadang iya, junior yang merasa, kadang ada junior yang merasa, Kak Sasa nih galak atau apa. Padahal enggak, kalau misalnya ada yang mengintimidasi, datang dan jutek gitu ya. kalau misalnya ada yang nanya tentang pengalaman aku, bahkan kalau junior aku mengalami kesulitan, aku akan berdiri dan membantu junior aku. Misalnya aku pernah mengalami sesuatu pengalaman buruk nih, aku akan membela junior aku melalui pengalaman itu, sebagaimana aku mengalami pengalaman itu sampai selesai dari masalah itu. Dan kita harus melihat senior kita sebagai Mhm. itu, mereka itu pasti punya empati tentang apa yang kita laluin. Nggak mungkin mau kita gimana gimana. Mungkin ada yang sebel kalau misalnya kita ngeliat junior kita mungkin sering nggak jaga malam atau sering
gimana. Kita kan Cabut pasti gitu kayak, ya. dulu kamu harus belajar. Kalau misalnya adik kelas Iya. gitu kan, adik kelas itu kan bakalan ujian UKDI. Aku pas ujian UKDI itu, aku tahu aku 3 bulan nggak tidur karena panik. Karena pas kelas juga agak, ya nggak terlalu serius. Aku nggak mau adik-adik aku ngerasa hal yang sama karena itu paniknya luar Hmm. biasa. Jadi aku mau mereka belajar di saat jaga itu, tolong perhatikan karena Hmm. disitulah kalian melihat kasus yang kalian nggak akan melihat di buku gitu. Bukan mau Iya. galak. Iya. Jadi kayak don't judge a book by its cover banget ya. Jadi ya intinya Heeh, tetap harus respect. iya. Di Nah, tapi era kalau dari sekarang udah gak ada yang jahat. Hmm. kenapa? Di era sekarang udah gak ada yang jahat lagi lah. Di era dimana kita bisa Iya, melaporkan semuanya gitu, udah nggak lagi sih. udah nggak lagi ya. Tapi kayaknya masih ada Iya. deh beberapa deh lo curhat. Oh ya, masih Nah, tapi kalau dokter dari dokter Sasa sendiri nih ya kan terkait topik itu, iya mungkin di beberapa institusi masih ada ya, cuman kan kita nggak tahu juga ya. Makin kesini kan kayak udah makin berkurang gitu kan. Nah, kalau hmm, terkait dengan rasisme dan rasialisme sendiri, kalau dari seorang dokter Sasa dan seorang magister hukum juga, apa sih sebetulnya pengertian nih, pengertian rasisme dan rasialisme dari dokter Sasa sendiri? hmm. Jadi rasisme itu pastinya kalau misalnya kita membedakan seseorang gara-gara hanya warna kulit atau Hmm. ya suku, ras, dan agama. Mhm. Segregasi, merasa bahwa kita tidak bisa berbaur dengan kaum tertentu gara-gara warna kulit mereka, atau kita memandang rendah, atau kita merasa diri kita itu rendah. Kita sendiri yang merasa kita itu rendah Hmm. dibandingin kaum tertentu. Itu Hmm. intinya adalah kita merasa berbeda. Itu terjadi Hmm. karena mungkin zaman dahulu kala ada yang memulai movement-movement yang membedakan dari segi kulit, dari segi sebagainya. Jadi leluhur kita mungkin ada, bukan leluhur kita, sorry, orang di masa lalu yang melakukan, yang menginstigasi hal-hal seperti itu, membedakan gara-gara suku, ras, dan agama. Um, itu dia, makanya kembali lagi bilang di Indonesia kita masalahnya tidak terlalu besar karena walaupun kita memang kaya dari suku ras dan agama itu, kita tuh pluralismenya ya lumayan tinggi, tapi leluhur kita itu udah tahu tentang itu, makanya kita sudah diamunisikan Hmm. dengan berbagai macam ideologi bahwa guys, kita Mhm. semakin beriring berjalannya waktu itu kita hanya akan menjadi lebih kaya atas campuran yang ada di dalam negara kita. Jadi Mhm. dari dengan amunisi itu kita udah tahu bahwa kita nggak boleh terbelah gitu. Mhm. Sedangkan mungkin di negara lain mereka nggak disiapkan oleh itu. Jadi Mhm. um, kalau misalnya kita mau mengangkat bicara isu rasisme, di mana-mana itu pasti ada yang Ya. secara individu pasti ada yang bakalan rasis. Tapi itu Mhm. tidak reflecting sebuah negara, itu tidak Hmm. reflecting. Oke, jujur seperti yang baru terjadi sama aku, mungkin ada yang ngeliat di page aku banyak yang tiba-tiba ngomongin hal-hal rasis. Aku sendiri nggak pernah merasa tidak nyaman merasa di Indonesia karena aku tahu Mhm. itu hanya sekelompok orang tertentu saja, mereka tidak mewakili Indonesia. Mereka hanya beberapa Hmm. orang yang sedang, mungkin mereka pada saat itu kurang teredukasi, mungkin mereka Mhm. terinstigasi, itu tidak mewakili siapapun yang berada di sekitar aku di tingkat profesional, tidak mewakili orang-orang yang hidup di negara ini, sama sekali tidak. Dan itu hanya sekelompok orang tertentu, dan biarkan mereka rasis, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, toh kita punya hukum yang aku nggak akan bisa diapa-apain gara-gara ras aku berbeda atau Iya. apa, karena ini ada hukum, I'm protected, I'm okay, aku bisa bekerja Mhm. menjadi apapun, nggak ada segregasi, aku aman aja menekuni bidang apapun, nggak akan ada yang bisa menghentikan aku dalam mencari sebuah passion atau di bidang apapun hanya gara-gara ras aku. So I feel safe, I'm okay. Itu ya. Jadi itu penting banget sih untuk diketahui, Iya. apalagi untuk tenaga kesehatan ya. Kadang-kadang kan kayak ada, aduh males nih kalau nanganin pasien ini gitu kan. Uh, Aduh males
nih gitu. Nah, gimana sih Di caranya hmm, buat hmm? tenaga kesehatan gitu khususnya yang sekarang gitu supaya kayak ayolah gitu kita bersatu nih dan menerapkan mutual respect kalau dari dokter Sasa sendiri. Hah, I think kalau misalnya kita punya pengalaman pribadi yang buruk dengan sebuah ras tertentu di masa lalu, itu pasti ada. Karena aku pas SD, jujur aja, ya aku mengalami tindakan kasus rasis gitu sama teman-teman SD. Jadi kalau misalnya sampai sekarang mungkin adalah luka batin kecil mungkin yang ada Mhm. dan mungkin itu kadang membuat aku eh, agak ansietas tentang isu ras. Tapi kalau Mhm. aku sendiri, itu aku camkan dalam diri aku sendiri bahwa kita harus melupakan hal yang menuju, yang menginstigasi perasaan rasis di hati kita. Jadi kalau misalnya kita pernah ada bad experience dengan ras tertentu, lupakan karena itu tidak mewakili semua orang di ras tersebut. Jadi Hmm. kembali lagi ke diri kita sendiri, kita mungkin gak usah convince yang lain dulu, kita convince diri kita sendiri dulu. Semua orang itu baik, nggak ada hubungan dengan ras. Kita nggak bisa bilang sebuah ras itu identik dengan sesuatu, tidak ada, karena sekarang di tahun 2020 kita semua udah sangat berbaur di Indonesia ini dan kita semua bicara satu bahasa dan apapun yang diceritakan di masa lalu tentang ras tertentu itu udah nggak lagi. Apapun yang kita laluin saat kita kecil, rasisme itu tidak boleh terbawa-bawa lagi sebagai luka batin. Lupakan semuanya. Sekarang ini kita sudah menjadi, kalau misalnya kita sudah menjadi kaum yang memiliki profesi tertentu, yang sudah menjadi tenaga profesional, lupakan hal rasis, forget it, because kalau enggak nanti itu bakalan melimit experience kita dalam menjumpai orang-orang baru, dalam Hmm. mempelajari kultur baru dan ya kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk lebih terbuka menerima orang dari suku lain, ras lain, negara lain sekalipun. Luar biasa. Wah, sangat inspiratif Dokter Sasa. Nah, terakhir nih nggak sengaja, nggak sadar ya ternyata udah kayak lebih dari 3 pesan terakhir atau mungkin pesan penutup untuk teman-teman tenaga kesehatan di luar sana terkait pandemi ini dan juga isu rasisme yang sekarang sedang menjadi trending topik. Teman-teman tenaga kesehatan khususnya yang lagi di garda terdepan melawan corona, aku sangat bangga dengan kalian semua dan doakan aku akan ikut sebentar lagi mungkin bulan depan juga bersatu melawan corona Amin. ini karena mungkin saat ini kita tenaga yang sangat dibutuhkan karena ya angka tidak berhenti bertambah terus, tapi you Ya. know what, ini akan berhenti, ini nggak selamanya. Kita pernah melalui pandemi yang lebih parah dan um, sebagai negara Indonesia kita harus bangga bahwa kita salah satu negara yang we're doing so well. Kita lagi melakukan, cara kita menanggapi corona ini sangat patut dibanggakan karena kita sangat expose awalnya dengan corona ini. Tapi lihat angka-angka kita dibandingkan negara lain. We're doing so well dan ini akibat dari jerih payah dan kerja keras semua segala pasukan tenaga medis yang sedang bekerja saat ini dan kalian semua akan diingat suatu hari nanti kita saat menceritakan pandemi corona ini kita bisa bilang bahwa Indonesia did very well dan yang bekerja sebagai tenaga medis saat ini bisa berkata bahwa I was a part of it. Aku dulu bagian dari itu yang melawan itu. Walaupun masa lagi sulit, kita sangat terdampak. But guys, we one day will be able to say that we did it. Kita telah survive. Yeah. Yeay. Iya Ya. dong ya, harus ada momen Nih, yang harus disekat ya. cantik banget sih Oke, malam ini. kenapa? Cantik banget sih malam ini. Aduh, enggak lah, aku mau masih kalah dah sama Dokter Sasa. Tapi thank you banget ya untuk Thank you so much for waktunya dan having me. sharingnya. Ya, benar-benar really appreciated your You've been a time delight. dan ya, semoga sesi ini bisa juga memberikan inspirasi untuk teman-teman tenaga kesehatan di luar sana. Intinya kita nggak boleh rasis,
harus tetap mutual respect untuk semua profesi tenaga kesehatan. Thank you, dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah join di Medixplain Live Instagram bersama Medication. Sampai jumpa di Medixplain Live Instagram berikutnya. Terima kasih, Dokter Sasa. Sampai bertemu kembali. See you soon, Stephanie. Yeay, Sampai stay ketemu. safe. Amin. Bye. Bye-bye. Bye.